terlibat dalam metabolisme tubuh adalah enzim. Jadi ketika kita makan, proses metabolisme mengolah gizi dari makanan yang diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Nah, kecepatan proses metabolisme akan dipengaruhi oleh enzim yang bersifat biokatalisator, yang artinya enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi kimia, reaksi-reaksi biologi tanpa mengubah perubahan struktur kimia. Jadi, enzim itu sendiri adalah suatu senyawa kimia atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator, yang artinya dapat mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Ya, berdasarkan penyusunnya, enzim ini terbagi menjadi dua, ada enzim sederhana dan enzim kompleks. Nah, enzim sederhana ini itu tersusun dari protein, tapi enzim kompleks ini atau halo enzim itu tersusun dari dua, yaitu protein dan non protein. Nah, terus untuk protein kompleks ini ada dua kan, tadi komponen protein dan komponen non protein. Nah, komponen protein ini itu bersifat termolabil, dia tidak mudah tahan panas. Tapi kalau komponen non protein ini kebalikannya, jadi itu kayak termostabil gitu loh, kayak yang tahan akan panas gitu. Nah, tadi kan ada dua tuh kan, komponen protein dan komponen non protein. Nah, non protein ini terbagi menjadi dua lagi, yaitu ada koenzim dan kofaktor. Nah, kalau koenzim itu yang senyawa organiknya, tapi kalau kofaktor ini senyawa logam anorganik. Nah, contohnya apa aja sih? Ya, contohnya itu kayak kalau koenzim ini contohnya itu kayak vitamin, NADH, dan koenzim A. Tapi kalau misalnya untuk kofaktor itu contohnya ada Cu, Zn, Fe, Mn, dan masih banyak lagi. Molekul yang terlibat dalam proses metabolisme ada yang disebut enzim. Contohnya seperti ini. Jadi, ketika kita makan, proses metabolisme akan mengolah gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh untuk diubah menjadi energi. Kecepatan proses metabolisme akan dipengaruhi oleh enzim karena enzim berperan sebagai biokatalisator, artinya dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa melalui perubahan struktur kimia. Nah, jadi enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein yang berperan sebagai katalisator untuk mempercepat reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Nah, enzim dibagi menjadi dua, yaitu ada enzim sederhana yang hanya tersusun oleh protein dan enzim kompleks atau haloenzim. Nah, haloenzim ini dibagi menjadi dua, yaitu ada apoenzim dan gugus protestik. Apoenzim ini adalah bagian protein dari enzim yang dapat berubah karena faktor lingkungan seperti suhu dan pH. Apoenzim ini bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terdenaturasi. Terus yang kedua ada gugus protestik. Gugus protestik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada koenzim dan kofaktor. Nah, gugus protestik ini bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Kan gugus protestik ini dibagi menjadi dua, yaitu ada koenzim dan kofaktor. Koenzim adalah senyawa organik, contohnya vitamin, NADH, dan koenzim A. Yang kedua ada kofaktor. Kofaktor adalah senyawa logam anorganik, contohnya seperti Fu, Mn, Ca, Co, dan K. Molekul yang terlibat dalam metabolisme tubuh adalah enzim. Jadi ketika kita makan, proses metabolisme tubuh akan mengolah gizi dari makanan yang telah diserap oleh tubuh dan dapat diubah menjadi energi. Komponen senyawa kimia khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan aktivasi. Komponen enzim dibagi menjadi dua, yaitu ada enzim sederhana yang hanya tersusun atas protein. Yang kedua ada enzim kompleks atau haloenzim tersusun atas komponen protein atau apoenzim. Bagian protein dari enzim yang mudah berubah terhadap suatu faktor lingkungan, suhu, dan pH, bersifat termolabil atau tidak tahan panas sehingga mudah terkena denaturasi atau kerusakan pada enzim. Terus yang kedua ada komponen non protein atau gugus prostetik, bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Nah, komponen non protein ini dibagi menjadi dua, ada koenzim yaitu senyawa organik, contohnya ada vitamin, NADH, dan koenzim A. Sedangkan kofaktor senyawa logam anorganik, contohnya itu ada ion logam seperti Cu, Fe, Mn, Zn, Ca, K, dan Co. Suatu senyawa kimia atau
atau protein khusus yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasi. Jadi enzim itu zat yang mempercepat reaksi kimia dalam tubuh. Nah, reaksinya itu membentuk molekul yang menjadi besar atau pemecahan. Lalu molekul yang besar itu menjadi yang kecil. Nah, enzim itu dibagi jadi dua, yaitu enzim sederhana. Yang pertama, nah enzim sederhana itu hanya tersusun atas protein. Yang kedua, enzim kompleks itu tersusun dari kedua, jadi dari protein sama non protein. Nah, selanjutnya komponen protein tanpa faktor itu akan nggak aktif, jadi sifatnya itu termolabil. Nah, kalau komponen non protein itu kalau proteinnya rusak jadi nggak aktif. Itu yang terlibat dalam proses metabolisme itu disebut dengan enzim. Contohnya, ketika kita makan, dalam proses metabolisme akan mengolah zat gizi dari makanan yang terserap dari tubuh kita untuk diubah menjadi energi. Kecepatan proses metabolisme dapat dipengaruhi oleh enzim yang berperan sebagai biokatalisator. Artinya, enzim dapat mempercepat reaksi-reaksi biologi tanpa mengubah struktur kimia. Enzim adalah suatu senyawa atau protein yang dapat berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat reaksi kimia. Enzim dibagi menjadi dua, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks. Koenzim dibagi menjadi dua, yaitu apoenzim dan gugus prostetik. Apoenzim adalah bagian protein dari enzim yang berubah karena faktor lingkungan. Gugus prostetik bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. Gugus prostetik dibagi menjadi dua, yaitu koenzim dan koefaktor. Molekul yang terlibat dalam proses metabolisme tubuh disebut enzim. Jadi, enzim adalah suatu senyawa kimia atau protein yang khusus berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia dengan cara menurunkan energi aktivasinya. Berdasarkan komponen penyusunnya, enzim dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah enzim sederhana atau yang tersusun atas protein saja, dan yang kedua adalah enzim kompleks atau holoenzim. Tersusun atas protein dan non protein, bersifat termostabil atau tidak tahan panas. Yang kedua adalah komponen non protein, bersifat termostabil dan tidak mudah rusak karena panas. Gugus prostat atau komponen non protein ada dua, yaitu koenzim, yaitu senyawa organik, dan yang kedua adalah kofaktor, senyawa logam anorganik. Enzim adalah suatu senyawa kimia yang berperan sebagai katalisator yang dapat mempercepat suatu reaksi kimia. Enzim dibagi menjadi dua, yaitu enzim sederhana dan enzim kompleks, yaitu haloenzim. Haloenzim adalah bagian protein enzim yang mudah berubah karena faktor lingkungan seperti suhu dan pH. Gugus protastik bersifat termostabil atau tidak mudah rusak karena panas. 1. Koenzim senyawa organik, contohnya seperti vitamin, NADH, dan koenzim A. Kofaktor senyawa dan organik, contohnya seperti Ca, Re, Mn, Jn, SJH, dan Ca, dan Le, dan O.